Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Farizi, dan hari ini saya akan mewawancarai tentang distribusi informasi. Pertama-tama, di ini narasumber pertama kita, silakan perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Diafi, umur saya 20 tahun, dan saat ini status saya sebagai mahasiswa. Baik, kalau gitu saya panggil Diafi saja karena nama kita sama. Jadi kita langsung ke Baik, pertanyaan. Pertanyaan itu, apakah Anda mengetahui arti dari distribusi informasi? menurut saya, distribusi informasi ini ialah penyampaian atau penyebaran informasi dari satu ke yang lainnya. Oke, kalau gitu pertanyaan kedua ya, apakah Anda mengetahui cara distribusikan informasi menggunakan media sosial? Saya kurang lebih mengetahuinya. Mungkin caranya dengan menyebarkan berbagai informasi-informasi penting melalui sosial media kita. Baik, berikutnya, apakah Anda juga mengetahui cara distribusi informasi itu menggunakan aplikasi percakapan gitu? Bisa tolong dijelaskan? Oke, baik. Kalau tidak menyangkut, banyak orang, mungkin kita bisa, melalui personal chat ya. Jadi kita mendistribusikan informasinya melalui personal chat jika emang ini ingin, distribusi informasinya, satu orang ke orang lainnya. Namun jika, informasi ini harus diketahui banyak orang gitu ya, perlu orang banyak, mungkin kita bisa menyebarkan informasinya itu melalui grup chat atau mungkin melalui broadcast. Kurang lebih sih seperti itu, menurut saya. Baik, pertanyaan keempat yaitu, apakah Anda mengetahui cara distribusi informasi berupa gambar di media sosial gitu? Kurang lebih paham, kalau mau dibilang prosesnya kurang lebih mirip-mirip sama yang di atas ya, cuman ini sedikit lebih gampang karena kita tinggal memposting gambar ataupun informasi yang kita ingin sebarkan di sosial media kita. Nanti, untuk pengikut dan friend list kita yang ada di sosial media kita tuh bisa melihat informasi kita dan bisa bereaksi ataupun berkomentar tentang informasi yang kita sebarkan di sosial media tersebut, gitu sih kurang lebih. Baik, berikutnya, yang pertanyaan kelima, sama juga sih dengan pertanyaan sebelumnya, tapi cara distribusikan gambar lewat aplikasi percakapan gitu. Apakah Anda mengetahui caranya? Ya kurang lebih, soalnya, kita tinggal mencari, foto yang ingin kita bagikan di aplikasi percakapan itu melalui galeri, dan tinggal disebarkan ke orang ataupun kelompok di, aplikasi percakapan tersebut. Baik, selanjutnya itu, eee, apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi tersebut? Menurut saya kurang lebih sedikit mengerti, karena menurut saya dalam pendistribusian informasi itu kita harus memahami bahwa, ada privasi yang harus dijaga dalam penyebaran informasi tersebut. Dan selain juga menjaga privasi, kita juga harus paham kalau informasi yang kita sebarkan itu, harus sesuai fakta dan bukan hoaks. Jadi, lebih baiknya kalau kita menjaga privasi dan juga mengecek ulang informasi yang kita berikan itu, apakah itu benaran atau tidak, untuk menghindari terjadinya, miskomunikasi atau misinformasi, kurang lebih sih begitu. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi tersebut? Bisa minta tolong penjelasannya? Baik, dampak dari distribusi informasi ya, paling, dengan mendistribusikan informasi, kita bisa menyampaikan sebuah informasi kepada orang banyak gitu ya. Kita memberikan informasi kepada orang-orang yang kita distribusikan informasinya. Jadi, orang lain juga bisa tahu informasi yang kita dapatkan. Ya sih kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya itu,
Apakah Anda pernah melakukan pembacaan detail, ya, detail pesan sebelum mendistribusikannya? Ceritakan pengalaman atau kebiasaan Anda. Mungkin ada ya kurang lebih, soalnya, jika ada informasi yang penting gitu ya, terkait informasi, hobi saya nih, karena saya kan suka, game dan mobil-mobilan gitu ya. Saya biasanya cek informasinya dulu detail, apakah ini beneran atau tidak, setelah itu saya bagikan ke teman saya, kurang lebih sih seperti itu. Baik, satu lagi itu pertanyaan terakhir. Apakah Anda pernah menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya itu? Menyaring pesan sebelum mengirimnya ya? Ya. Mungkin sebelum kita mengirim pesan tersebut, mungkin ada baiknya di-recheck ulang apakah sudah benar kata-kata dan kalimatnya gitu. Mungkin ada yang ingin diperbaiki sedikit atau mungkin ada yang kurang atau yang berlebih. Mungkin setelah disaring baru kemudian pesannya dikirim. Tapi, lumayan sih, lumayan sering sih melakukan hal seperti itu. Oh, lumayan sering ya. Jadi mungkin dari segitu saya pertanyaan saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya dengan saya. Terima kasih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi oke, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya itu narasumber kedua saya, yaitu bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Sakina. Umur saya 19 tahun. Pekerjaan saya yaitu mahasiswa. Baik, Anissa ya, saya ingin bertanya pada Anissa, yaitu tentang distribusi informasi ya. Yaitu pertanyaan saya pertama itu, apakah Anda mengetahui arti dari distribusi informasi itu? Bisa dijelaskan, tolong? Baik, yang saya tahu, distribusi informasi itu bisa kita sebut juga arus informasi, merupakan aliran perpindahan informasi yang tepat yang disampaikan pada orang yang tepat yang diinginkan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah Anda mengetahui cara distribusikan informasi menggunakan media sosial gitu? Menurut saya, ada beberapa cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial seperti membuat postingan, status, ataupun story. Baik, untuk pertanyaan ketiga itu, apakah Anda mengetahui cara distribusikan informasi? Kali ini menggunakan aplikasi percakapan gitu. Menurut saya, ada beberapa cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan seperti secara langsung memberikan informasi melalui personal chat, ataupun siaran pada tiap kontak, atau juga melalui grup. Baik, untuk pertanyaan keempat yaitu, apakah Anda mengetahui cara distribusikan informasi berupa gambar gitu di media sosial? Saya minta tolong penjelasannya. Oke, terima kasih. Cara mendistribusikan informasi eh, yang berupa gambar di media sosial yaitu dengan mengupload gambar pada postingan ataupun story. Baik. Kalau pertanyaan berikutnya itu sama seperti pertanyaan keempat, tapi mendistribusikan gambar melalui aplikasi percakapan. Apakah Anda mengetahui cara distribusinya? Cara mendistribusikan informasi yang berupa gambar di aplikasi percakapan yaitu dengan mengirimkan gambar melalui personal chat seperti pertanyaan sebelumnya, ataupun juga melalui siaran pada tiap kontak ataupun melalui grup chat. Baik. Pertanyaan keenam itu, apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Bisa dijelaskan? Sejujurnya saya kurang tahu etika dalam mendistribusikan informasi. Namun menurut saya yang terpenting adalah sopan dan tidak menyinggung sara. Baik, berikutnya itu, apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi tersebut? Sepahaman saya, dampaknya itu adalah pesan atau informasikan itu sampai kepada seseorang yang tepat. Baik, berikutnya yaitu, apakah Anda
melakukan pembacaan detail pesan sebelum distribusiinnya gitu? Bisa diceritakan pengalaman atau kebiasaan Anda? Biasanya saya membaca secara detail sebelum mendistribusikannya agar tidak terjadi kesalahan penulisan ataupun ejaan, serta agar pesan yang saya distribusikan tidak multitafsir oleh pembacanya. Baik, ini pertanyaan terakhir yaitu apakah Anda pernah menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika ya, bagaimana caranya gitu? Iya, biasanya saya menyaring sebelum didistribusikan agar pesannya dapat lebih mudah dipahami. Seperti misalnya ada kata atau kalimat yang tidak umum, maka akan saya ubah menjadi kalimat yang lebih umum didengar oleh orang yang saya tuju. Namun, kalau kata tersebut lebih familiar bagi pendengarnya, mungkin tidak akan saya ubah. Baik, mungkin segitu saja pertanyaan yang bisa saya kasih pada Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.